Truk membuat pasokan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur menipis. Buat para petinggi yang sudah membuat kebijakan-kebijakan yang menurut kami kurang berpihak pada rakyat. Pak, tolong ya Pak ya, diperhatikan. Saya atas nama supir seluruh Indonesia ingin berbicara, tolong diperhatikan dan mudah-mudahan sampai ke telinga kalian. Ketika kalian berusaha membuat undang-undang yang dimana undang-undang itu kalian buat tanpa memberikan solusi sebelumnya. Ingat Pak, dampaknya bukan hanya ke para supir, bukan, dampaknya ke seluruh rakyat Indonesia, mulai dari buruh tani, mulai dari pekerja bangunan, tukang becak dan lain sebagainya. Kami berhenti bekerja, atau lebih tepatnya kami berdemo, itu belum ada 1 hari Pak. Belum, bahkan demo belum dimulai Pak. Tapi Bapak sudah melihat kan pasokan bahan pokok di pasar sudah mulai menipis. Kemudian ada beberapa harga bahan pokok yang sudah mulai melonjak. Dan lonjakan dari bahan pokok itu karena faktor pengiriman, di mana truk-truk pengangkut itu sedang melakukan aksi. Jadi kalian kalau membuat undang-undang silahkan. Kami para supir truk akan patuh dengan undang-undang itu apabila undang-undang itu tidak merugikan rakyat. Buat yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, mohon maaf dan mohon izin Pak, mohon izin sekali. Bapak menaikkan gaji para jaksa. Bapak sudah pasti tahu kehidupan para jaksa seperti apa. Di sisi lain Bapak dengan tegas mengatakan truk odol harus ditindak tanpa Bapak kaji terlebih dahulu. Truk odol harus ditindak. Kami ini orang susah Pak, mustahil kehidupan kami lebih senang dari kehidupan jaksa, itu teramat sangat mustahil. Sudah saya pastikan 100% bahwa kehidupan para jaksa itu jauh lebih layak dibanding kehidupan kami para driver. Kami Pak, para supir se-Indonesia, ketika anak itu mengatakan, Bapak besok bayar ujian, berapa? 300.000. Kami tidak serta-merta mengeluarkan uang itu dari kantong, tidak Pak. Kami masih berbicara ke anak. Iya, besok ya Dek, mudah-mudahan besok Bapak dapat muatan, ada rezeki buat bayar sekolah adik. Adik sekarang bubuk berdoa ya, doain Bapak. Besok mudah-mudahan Bapak dapat muatan. Terenyuh nggak Bapak kalau seandainya telinga Bapak mendengar itu secara langsung, kira-kira Bapak terenyuh nggak? Di sisi lain Bapak menaikkan gaji para jaksa. Golongan jaksa yang terendah paling junior Bapak naikkan sebesar 200%. 200% Pak. Jadi kalau misalnya gaji jaksa itu 6 juta, Bapak naikkan jadi 12 juta. Serta merta dengan itu berarti mereka berpendapatan 18 juta Pak. Itu kalau berbicara gajinya 6 juta. Sedangkan Bapak menekan kami. Saya sekedar mengingatkan Pak, namanya manusia ada lupanya. Saya Pak, saya pendukung Bapak. Saya pendukung Bapak Prabowo Subianto. Dan saya memberikan hak suara saya yang saya tujukan ke Bapak. Tapi untuk kali ini saya kecewa Pak. Saya kecewanya karena Bapak dengan tegas mengatakan truk odol harus ditindak. Tapi Bapak tidak memberikan solusi. Itu sama halnya Bapak mengatakan di dalam kali itu ada ikan.
Tapi Bapak tidak memberi kami pancing, Bapak tidak memberi kami jaring. Bagaimana saya bisa menangkap ikan tersebut sedangkan ikan tersebut hidup di habitatnya, Pak? Jadi tolong Pak, janji-janji Bapak meskipun tidak semua dilaksanakan, minimal ada beberapa Pak. Terutama yang pro rakyat kecil. Salah satu janji Bapak adalah akan merubah perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, akan mensejahterakan rakyat. Dan kami para driver adalah bagian dari rakyat tersebut. Saya tidak menyalahkan Bapak, tidak, saya mendukung program Bapak. Tapi saya minta kebijaksanaan Bapak, tolong kaji ulang. Atau mungkin silahkan undang-undang itu tetap dilaksanakan. Dengan satu catatan, kami minta solusi Pak. Kami minta solusi. Kami ini supir loh Pak. Kami ini supir. Jadi Bapak kalau mau menindak, silahkan pihak perusahaan itu Bapak tindak. Dengan cara apa? Kalau kamu tidak memberikan ongkos yang layak sesuai dengan ketentuan armada si pengangkut, maka perusahaan kamu akan saya tutup atau kamu akan saya penjarakan. Yang dipenjarakan orang-orang yang kaya Pak, jangan supirnya. Supir bawa muatan segitu tingginya Pak, hanya mendapatkan uang 150.000, itu pun kalau lolos jujur dari oknum polisi di jalan raya, dari preman-preman yang ada. Itu Bapak tertibkan Pak. Bapak tertibkan. Saya yakin Bapak hanya butuh satu ucapan, Bapak mampu. Karena Bapak orang pandai, Bapak tahu bagaimana cara berperang. Bagaimana cara berperang melawan negara lain saja Bapak mampu. Masa iya sih Pak membasmi preman, membasmi pungli Bapak nggak mampu? Sekali lagi Pak, tolong kaji ulang. Silahkan Bapak berikan kesejahteraan terhadap hakim, tapi kasih kami solusi Pak. Kami ini rakyat kecil, kami rakyat kecil, kami orang bodoh, tapi harus diakui. Harus diakui. Para pejabat mohon maaf, termasuk Bapak sendiri. Baju yang Bapak kenakan, nasi yang Bapak makan, sayur mayur yang Bapak makan, lauk pauk yang Bapak makan, itu diangkut oleh sopir, bukan diangkut oleh anggota dewan. Bukan Pak, bukan diangkut oleh anggota dewan, bukan. Yang mengangkut semua itu supir. Jadi saya dengan segala kerendahan hati dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong Pak dengar suara kami. Mereka para petinggi itu berpikir nanti kalau libur kita jalan-jalan kemana ya. Para pejabat itu berpikirnya ke situ Pak. Ke situ. Kita orang miskin berpikirnya alhamdulillah besok anak libur jadi nggak ngasih uang jajan. Kita masih berpikir seputaran uang jajan. Para jaksa yang Bapak naikkan gajinya itu ketika liburan mereka berpikir mau ke Eropa, mau ke Korea, ke Jepang atau ke Singapura liburannya. Perbedaan yang sangat signifikan Pak. Sedangkan kami sama-sama rakyat Indonesia. Boleh diakui, boleh tidak, mereka bisa hidup mewah, bisa hidup apa, secara tidak langsung di situ terdapat jasanya supir Pak. Terima kasih, semoga Bapak mendengar.